Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat mengawali pekan ini dengan rasa syukur dan takjub akan kasih dan kuasa Tuhan. Mari sahabat-sahabat, sapaan inspiratif Klasis Pulau Jawa, kita arahkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai inspirasi sejati dalam kita mengawali, melanjutkan, dan mengerjakan tugas yang Tuhan karuniakan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, untuk waktu yang indah Engkau karuniakan bagi kami. Sepekan telah berlalu, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan kami percaya sepekan ke depan, dalam rangkaian aktivitas dan pelayanan kami masing-masing, kami percaya kasih Tuhan, hikmat Tuhan, kuasa dan cinta Tuhan melingkupi kami semua. Kami hendak bersama-sama mendengarkan firman-Mu sebagai sapaan inspiratif bagi kami. Tuhan tolong dan bimbing kami semua. Ampuni dosa kami. Kami berdoa mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih Kristus, firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Sahabat-sahabat sapaan inspiratif Klasis Pulau Jawa yang diberkati Tuhan, waktu terus berjalan. Hari ini akan segera berlalu dan segera datang waktu dan saat-saat yang baru. Dan dengan seiring perputaran waktu, apakah kita yakin dan percaya bahwa saya dan saudara-saudara adalah ciptaan baru? Tentu pertanyaan ini dengan spontan kita bisa jawab bahwa pasti saya adalah ciptaan baru. Karena saya percaya pada kasih Kristus. Saya meyakini bahwa di dalam Kristus saya dilahirbarukan. Kita sebagai orang Kristen adalah ciptaan baru. Namun pertanyaannya, kebaruan seperti apa? Apakah seperti teknologi, katakanlah laptop atau HP, yang terus diperbaharui hingga semakin canggih? Atau seperti sebuah aplikasi pada komputer yang terus dibaharui atau diupdate, sehingga tampilan dan kinerjanya makin baik? Ternyata sahabat-sahabat, kebaruan yang dimaksud lebih dari itu. Cliff Staples Lewis, seorang pakar sastra Britania Raya, memaparkannya dengan menarik bahwa sekedar perbaikan hidup itu bukan penebusan. Meskipun penebusan selalu memperbaiki kehidupan orang, termasuk di sini dan saat ini serta nanti, pada akhirnya memperbaikinya sampai taraf yang belum dapat kita bayangkan seperti apa barunya. Allah menjadi manusia untuk mengubah makhluk-makhluk ciptaannya menjadi anak. Bukan sekedar untuk menghasilkan manusia lama yang lebih baik, melainkan untuk menghasilkan manusia yang baru sama sekali. Saudara-saudara, dalam teks firman Tuhan yang kita bacakan dikatakan, yang lama sudah berlalu. Yang lama ini merujuk kepada segala sesuatu di dalam kodrat lama kita yang kita kasihi. Kesombongan, ketamakan, hawa nafsu, kasih akan diri sendiri, dan pembenaran diri, dan lain-lain sebagainya. Sudah berlalu, artinya semua hal yang dahulunya kita kasihi telah berlalu, telah ditinggalkan, telah ditanggalkan.
Menjadi ciptaan baru berarti menatap kepada Kristus, bukan menatap diri sendiri. Hidup bagi Kristus bukan hidup bagi diri sendiri. Dengan berlalunya yang lama, tentu yang baru sudah datang. Hal-hal yang usang atau lama telah mati dan telah digantikan dengan hal-hal baru yang penuh dengan kehidupan dan kemuliaan Allah. Jiwa yang baru ini berkenan terhadap hal-hal ilahi dan membenci hal-hal duniawi serta berbau kedagingan. Jadi, penebusan itu bukan berarti atau bukan seperti mengajari seekor ulat melompat dari dahan yang satu ke dahan yang lain untuk melompat semakin baik, melainkan seperti mengubah ulat menjadi makhluk bersayap. Tentu saja, begitu ia mendapatkan sayap, ia akan dapat terbang melampaui dahan-dahan yang dulu tidak mungkin ia lompati. Namun, akan ada suatu kurun waktu ketika sayap itu baru akan mulai bertumbuh. Ketika ia belum dapat terbang, pada saat itu harus menjadi kepompong, benjolan di punggung yang nantinya akan berubah menjadi sayap, malah membuatnya tampak aneh. Tetapi pada akhirnya akan keluar makhluk yang baru dari kepompong itu, yakni kupu-kupu, yang dengan mudah kian kemari terbang dari dahan yang satu ke dahan yang lain. Luar biasa, bukan? Menakjubkan kebaruan yang terjadi dari ulat menjadi kepompong dan menjadi kupu-kupu yang indah. Hidup baru akan membuat langit dan bumi penuh dengan hal-hal baru, dan semua hal sepertinya memuliakan Allah. Ada perasaan baru terhadap sesama manusia, kasih bagi keluarga dan kerabat kita, belas kasih yang belum pernah kita rasakan terhadap para musuh atau orang lain yang ada di sekitar kita, dan kasih bagi semua umat manusia. Dosa yang dulunya kita pertahankan, sekarang ingin kita buang selamanya. Kita telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, sahabat-sahabat inspiratif, mari jalani sepekan ke depan dengan komitmen hidup baru, bangkit dengan semangat kebaruan, menaklukkan dosa, dan terus memancarkan kasih dan kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan semesta alam, kami mengucap syukur atas kasih dan cinta-Mu telah melahirbarukan kami di dalam Kristus. Firman-Mu kiranya terus menginspirasi kami dalam menjalani hidup karunia-Mu. Hanya kepadamu, ya Allah, kami percayakan hidup kami sepekan ke depan dan bahkan selamanya. Kiranya Engkau memberkati setiap perencanaan kami, harapan kami yang berkenan kepadamu. Berkati jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh, yang dalam kedukaan, dan berbagai pergumulan hidup yang ada. Tetap teguh dalam iman menanti janji-janji Tuhan. Sempurnakan sukacita mereka yang Engkau karuniai pertambahan usia dan berbagai keberhasilan dalam hidup. Beri semangat bagi kami semua yang berjuang meraih harapan dan cita. Tuhan, sempurnakanlah doa kami, ampuni dosa kami. Kami datang berdoa
Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.